Pemirsa, bus Transjakarta mogok di tengah perlintasan kereta Jembatan Halimun Menteng, Jakarta Pusat pada Senin sore. Para penumpang panik dan turun berhamburan. Inilah detik-detik sebuah bus Transjakarta mogok dan terjebak di tengah perlintasan kereta Jembatan Halimun, Menteng, Jakarta Pusat. Di saat yang sama, palang pintu perlintasan sudah tertutup, pertanda sebuah KRL akan melintas. Akibatnya suasana menjadi tegang. Para penumpang panik dan berebut keluar turun dari bus untuk menyelamatkan diri. Beruntung, kereta komuter lain yang akan melintas bisa berhenti tepat waktu sehingga kecelakaan bisa terhindarkan. Sejumlah warga mencoba membantu mendorong bus keluar dari lintasan kereta. Dan tak berapa lama, mesin bus yang mogok akhirnya hidup kembali. Para penumpang kembali naik ke bus untuk melanjutkan perjalanan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus terjun ke parit di desa Seinodaris, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Akibatnya 4 orang tewas dan 1 lainnya kritis. Inilah video amatir warga yang merekam korban kecelakaan tunggal minibus yang terjun ke parit Bekoan di desa Seinodaris, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Minibus yang mengangkut 1 keluarga ini terjun ke parit dan menyebabkan 2 orang serta 2 orang dewasa meninggal dunia. Rombongan keluarga ini berangkat dari Sei Berombang usai mengikuti pesta keluarga sebelum akhirnya kecelakaan terjadi saat mereka hendak pulang menuju ke Bagan Batu. Sementara itu, Polres Labuhan Batu mengkonfirmasi 3 orang meninggal di tempat dan 1 orang lagi meninggal di puskesmas. Kita duga out of control, ya, laka tunggal. Dan pada kecelakaan tersebut yang mengakibatkan 4 orang di dalam 1 unit mobil jenis Avanza meninggal dunia di TKP, ya. 3 meninggal dunia di TKP, 1 meninggal di rumah sakit dalam keadaan kritis. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Arus balik wisata libur Hari Lahir Pancasila di ruas Jalan Tol Purbalenyi dari arah Bandung menuju Jakarta malam tadi terpantau padat. Ya, kepadatan diduga karena tingginya volume kendaraan dan banyaknya wisatawan yang kembali ke Jakarta. Ruas tol Purbalenyi kilometer 97 arah Jakarta terpantau padat Selasa malam. Kendaraan didominasi mobil pribadi bernomor polisi Jakarta. Selain karena volume kendaraan meningkat, antrian panjang juga terjadi akibat truk yang melaju lambat. Meningkatnya volume kendaraan diduga banyaknya warga yang kembali dari arah Bandung menuju Jakarta usai libur Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin. Sementara itu, Kompolnas RI mengapresiasi kinerja Polri atas pelaksanaan Operasi Ketupat 2021. Sepanjang pelaksanaan Operasi Ketupat 2021, Kompolnas RI belum menerima 1 laporan maupun keluhan. Kami Kompolnas belum menerima atau bahkan tidak menerima, ya, namanya komplain secara tertulis, secara formal, ya, pengaduan tentang pelaksanaan Operasi Ketupat, khususnya berkaitan masalah penyekatan, pelayanan dan sebagainya. Bahkan sebaliknya mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Data Korlantas Polri, sejak 22 April 2021, kendaraan yang keluar Jakarta mencapai 3,4 juta. Sementara hingga 31 Mei 2021, kendaraan yang balik ke ibu kota mencapai 3.486.000 kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga memadati lokasi wisata Danau Sunter, Jakarta Utara pada libur Hari Lahir Pancasila kemarin. Petugas Satpol PP pun membubarkan kerumunan warga karena tidak mengindahkan protokol kesehatan. Justru di sini kita sayang, Pak, sama masyarakat, Pak. Seorang warga memprotes tindakan Satpol PP yang membubarkan pengunjung wisata Danau Sunter, Jakarta Utara pada Selasa malam.
Warga tak terima karena mengaku hanya berteduh saat hujan turun di lokasi wisata. Petugas Satpol PP pun tetap membubarkan pengunjung karena warga dinilai melanggar protokol kesehatan. Tempat wisata Danau Sunter, Jakarta Utara diserbu warga sejak Selasa sore karena lokasinya dekat dan gratis. Mereka datang ke lokasi karena jenuh jika tinggal di rumah terus. Ya karena ini aja kan, nekat aja sih sebenarnya gitu. Emang kenapa udah jenuh atau gimana sih Mas? Sebenarnya sih kalau terlalu sering di rumah juga jenuh juga. Udah jenuh juga, makanya keluar begini ya Mas? Keluar. Namun sayangnya, pengunjung yang datang ke lokasi Danau Sunter ini masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak menggunakan masker, dan tidak menjaga jarak aman. Dari Jakarta, Sofyan iNews melaporkan. Polisi menghentikan sementara layanan kapal feri Ihan Batak dari Pelabuhan Ajibata menuju Pelabuhan Ambarita sampai hasil penyelidikan selesai. Ya, polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab jatuhnya mobil ke Danau Toba. Aparat Polres Samosir bersama Ditpol Airut Polda Sumatera Utara menggelar olah TKP di atas kapal feri Ihan Batak. 7 awak kapal diminta keterangannya oleh polisi terkait terjunnya satu mobil dari kapal Ihan Batak ke Danau Toba Senin lalu. Selain itu, sejumlah dokumen milik kapal disita sebagai barang bukti. Polres Samosir dibantu oleh penyidik Ditpol Airut Polda Sumut nanti akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Dan kemudian kita koordinasi dengan saksi ahli, kemudian kita akan melihat apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan SOP. Demikian. Dengan manifestnya sendiri Pak bagaimana Pak? Ya benar, jadi dari manifest tadi sudah saya tayangkan langsung bahwa manifest baik itu untuk orang, kemudian kendaraan, itu harus sesuai dengan kapasitas KMP Ihan Batak. Untuk sementara petugas menghentikan operasional kapal Ihan Batak. Kapal feri ini melayani penyeberangan dari Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Simalungun menuju Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dari Samosir, Sumatera Utara, Junjungan Marapaung, iNews melaporkan. Korban meninggal dalam kecelakaan mobil jatuh dari kapal feri di Danau Toba, Sumatera Utara telah dimakamkan. Korban dimakamkan di kampung halamannya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Usai disolatkan, jenazah Desi Marisdayani dikebumikan di pemakaman Muslim Jalan Imam Bonjol, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Korban merupakan anak ketiga pasangan Haji Zulkarnain Tanjung dengan Hajah Farida. Rencananya, korban bersama kerabat keluarga akan berwisata pesta buah mangga di Samosir. Perapat ini itu diajak sama sepupunya yang di Siantar. Kebetulan di sana ada acara pesta buah, pesta mangga ya katanya itu. Kayaknya karena orang tuanya pun mendukung, mereka berangkat. Desi Marisdayani meninggal saat mobil yang ditumpanginya jatuh dari kapal penyeberangan Ihan Batak di Danau Toba Senin sore kemarin. Mobil korban jatuh saat akan turun di Pelabuhan Ambarita, Samosir. Angin yang bertiup kencang tiba-tiba menggeser kapal dan mengakibatkan mobil terjun ke danau. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, satu rumah di Badung, Bali hancur akibat ledakan tabung gas 12 kg. Akibatnya satu orang warga negara Perancis mengalami luka bakar serius dan harus dirawat di rumah sakit. Rumah kontrakan yang ditempati warga negara Prancis Hugo Gaetan di Badung, Bali hancur usai tabung gas 12 kg miliknya meledak. Bagian atap rumah, jendela serta dapur hancur. Bahkan tembok bagian belakang rumah juga roboh. Mobil korban yang terparkir di garasi juga rusak dan bergeser dari tempat awalnya terparkir. Kejadian bermula saat korban hendak memasak air panas untuk minum teh. Kemudian secara tiba-tiba api menyambar dan terjadi ledakan. Diduga karena adanya kebocoran dari tabung gas 12 kg.
Akibat ledakan ini, korban mengalami luka bakar serius dan dirawat di RSUP Sanglah, Denpasar. Sementara istri korban mengalami luka ringan. Yang paling parah itu suaminya yang ke bawah nyalain kompor itu. Sementara istrinya lagi tidur, kaget itu tembok yang di sebelah dia tidur itu jebol runtuh ke rumah sebelah. Nah, suaminya sendiri itu semua kulitnya terbakar, mengelupas. Rambut terbakar, sini juga terbakar, jadi kayak keriting kriwil-kriwil gitu. Tidak hanya rumah korban, ledakan juga berdampak pada rumah tetangga korban yang rusak akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Polisi telah memasang garis polisi di tempat kejadian perkara dan akan menyelidiki penyebab tabung gas yang bocor. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat mendatangi Kejaksaan Negeri Cikarang untuk melaporkan penemuan beras bantuan sosial yang tidak layak konsumsi. Ya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menilai adanya kejanggalan dalam pemberian bantuan sosial tersebut. Dengan membawa karung berisi beras, warga Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendatangi Kejaksaan Negeri Cikarang. Kedatangannya untuk melaporkan bantuan sosial berupa beras yang bau dan tidak layak dikonsumsi kepada pihak Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kan binatang pun nggak mau bang dimpanin kayak gini, ya kan? Apalagi ini manusia di masa pandemi seperti ini, ya. Saya sangat miris bang. Masa saudara-saudara saya dikasih beras kayak gini, nggak layak konsumsi. Nasinya aja udah jadi nasi bau bang. Menurut keterangan warga, bantuan beras berasal dari program bantuan pangan non-tunai yang diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial. Warga menduga ada penyelewengan bantuan sehingga mutu beras yang diberikan jauh di bawah standar kelayakan konsumsi. Sebelumnya sebanyak 1.200 kepala keluarga Desa Karangjaya, Pebayuran, Kabupaten Bekasi yang menerima bantuan pangan non-tunai merasa kecewa setelah menerima 12 kg beras bantuan dalam kondisi bau dan tidak layak dikonsumsi. Padahal, untuk mendapatkan 1 karung beras bantuan tersebut, warga harus membayar Rp10.000 kepada petugas pendamping di wilayah mereka. Sementara itu, menanggapi penemuan kasus beras berbau tidak layak dikonsumsi, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kaget. Pasalnya sejak Januari 2021, pemerintah tak lagi menyalurkan bantuan dalam bentuk non-tunai, melainkan dengan cara transfer. Risma pun langsung meminta jajarannya untuk melakukan investigasi, juga meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan. Saya minta bantuan Kejaksaan Agung untuk ngecek itu, dan beberapa pendamping yang memang dia salah, itu langsung kita lepas, langsung kita copot. Sudah ada beberapa pendamping yang kita copot. Risma juga meminta kepada petugas investigasi jika menemukan pendamping yang terlibat akan secepatnya dipecat dan diproses. Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksinasi untuk penyandang disabilitas akan serentak dimulai pada Rabu 2 Juni 2021. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.